Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. And for today, I'd like to present you a material about possessive pronoun and pronoun in general. I mean subjective pronoun, objective pronoun. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang possessive pronoun, subjective pronoun, dan objective pronoun. Ada tambahan sedikit juga possessive adjective. Jadi pronoun ini biasa kalian gunakan dalam memperkenalkan diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Jadi untuk possessive pronoun ini akan saya awali dari contoh. Jadi silakan lihat di layar ya. Number 1, I'd like to start my online fashion business, but mine targets on men. Number 2, surely it's different from yours. Number 3, we usually sell ours during car-free days and non-special occasions such as night fair. The words in bold are possessive pronoun. A possessive pronoun shows ownership, unlike possessive adjective my, your, his, her, our, their, and its, which are followed by noun. Possessive pronouns stand on their own without any nouns. Jadi possessive pronoun di sini menunjukkan kepemilikan. Jadi tidak seperti possessive adjective yang dalam kalimat itu biasa kalian ucapkan my book, my hair, her car, her motorcycle, his hand, seperti itu ya. Diikuti oleh kata benda, tapi untuk possessive pronoun tidak diikuti oleh kata benda, tapi sudah menunjukkan kepemilikan. Kenapa ya? Karena mungkin kata bendanya sudah disebutkan sebelumnya, makanya itu juga disebut pronoun atau kata ganti. Karena intinya kata ganti itu menggantikan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi konteks dalam kalimat ya, kalau kalian membahas pronoun itu menggantikan yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk yang kedua, coba lihat perbedaannya antara possessive adjective dan possessive pronoun. Di situ di tabel possessive adjective ya, my, your, his, her, our, their, its, dan possessive itu possessive adjective tadi ya. Jadi untuk possessive pronoun mine, yours, his, her, our, and theirs. Contohnya yang pertama, this is my house. My house. My untuk possessive adjective-nya house karena diikuti oleh kata benda. Untuk yang kedua, this house is mine. Jadi tidak ada kata benda yang mengikuti. Kenapa? Oh, bendanya sudah disebutkan di depan tuh, this house. Jadi untuk yang kedua, contohnya, is this your backpack? Oh, your backpack. Jadi diikuti oleh kata benda, backpack, tas punggung atau ransel punggung. Is this backpack yours? Jadi sudah disebutkan sebelumnya tuh kata bendanya, backpacknya. Jadi yours-nya itu milikmu. Apakah ransel punggung ini milikmu? Oke, jelas ya. Jadi yang berikutnya contohnya, I borrow his hat. This hat is his. Jadi yang possessive adjective diikuti kata benda, kalau possessive pronoun sudah tidak diikuti oleh kata benda. Camkan itu ya, diingat-ingat, dan waktu mempraktekkan itu digunakan pemahamannya. We think her shoes are expensive. Kami pikir sepatunya itu mahal. Untuk yang possessive pronoun contohnya, these branded shoes are hers.
Hers itu artinya miliknya. Nya siapa? Dia perempuan. This is our school. Ini sekolah kami. Untuk yang possessive pronoun, this big clean school is our. Jadi sekolahnya atau kata bendanya sudah disebutkan sebelumnya. Untuk contoh berikutnya, their six books and magazine are on the table. These thick books and magazines are theirs. Adalah milik mereka. Jadi buku-buku dan majalah ini adalah milik mereka. Kalau yang di possessive adjective, buku dan majalah milik mereka, seperti itu. Untuk yang terakhir, I have a cat, its fur is soft. Ya, itu contoh untuk possessive adjective ya. Untuk yang selanjutnya, penggunaan be dan have dalam memperkenalkan diri. Contohnya, read the following sentence and see the words in bold. Jadi perhatikan ya untuk kata-kata yang ada dalam tulisan tebal. Untuk contoh pertama, I'm Alpha Pradana Sakti. I am. My mother's Mrs. Arumi is a clerk and my father, Mr. Avandi, is a teacher. My mother, Mrs. Arumi, is. My father, Mr. Avandi, is. Ya, seperti itu ya. Mrs. Arumi and Mr. Avandi are Alva's parent. Are. Itu yang tebal are ya. I have a younger brother named Beta Pradana Utama. Number 5, I have an elder sister named Sekar Biru. Number 6, so Sekar Biru has two brothers, Alpha Pradana Sakti and Beta Pradana Utama. Jadi untuk yang dicetak tebal di atas itu, M is for the subject I. Jadi subjeknya I, maka pronounnya am. Is for the subject he, she, it, and singular subject. Jadi subjek-subjek yang maknanya tunggal. Mrs. Arumi, my father, Mr. Avandi, gitu ya. Are is for the subject you, we, they, and plural subject. Jadi subjek-subjek yang maknanya plural atau lebih dari satu, bermakna jamak ya subjeknya ya. Untuk yang selanjutnya, contoh ekspresi untuk memperkenalkan diri sendiri dan responnya. Good morning, my name is Bagus. What's your name? Responnya good morning, Bagus. My name is Sophia. Hello, I'm Dini. May I know your name, please? Hello, Dini. I'm Rona. Please allow me to introduce myself. My name is Ernest Hernandez. You can call me Ernest. I'm from Kupang. Hello Ernest, I'm Lestari. I'm from Yogyakarta and I stay with my uncle's family. Hi, I'm Vigo. I'm student of class 10 Social Science 3. May I know you? Hi Vigo, I'm Gunawan. You might call me Wawan. I'm from class X Language 2. Jadi ada perkenalan singkat ya. Ingin mengetahui namaku dan namamu. Itu cuma contoh saja. Untuk yang selanjutnya, jadi kalau menggunakan paragraf tersebut ini kalian untuk mengintroduce yourself. Jadi memperkenalkan dirimu. Contohnya ini dalam satu paragraf saja ya. Hello, my name is Fiona. Y-I-O-N-A. I'm 16 years old and I live at Jalan Penerbang number 99. My hobbies are gardening, listening to music, and reading. My favorite colors is white
And my favorite food is chicken curry. Thank you. Jadi dalam memperkenalkan diri kalian juga tadi sudah menggunakan subjective pronoun dan objective pronoun. Jadi subjective pronoun itu pronoun yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Dan objective pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Jadi dalam tabel di bawah ini ditunjukkan nih subjective pronoun sama objective pronoun. Untuk subjective pronoun kalian pasti udah belajar nih di SMP nih. Kalian kan udah ngelewatin SMP kelas 1, 2, 3 ya. Harus hafal nih subjective pronoun sama objective pronoun. Jadi untuk subjektifnya contohnya he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda yang jumlahnya 1, I saya, you kamu, we kita, dan they mereka. Untuk objective pronoun him dia laki-laki, her dia perempuan, it untuk dia benda, dan me untuk saya, you untuk kamu, and them untuk mereka. Jadi untuk contohnya memperkenalkan orang lain, ini akan saya bacakan contohnya. Untuk yang dialog pertama, Mawar meets a new friend and on her way to school. Mawar menemui satu teman baru di jalan ke sekolah. Jadi Mawar jalan nih ke sekolah. Hi, I'm Mawar from class I majoring in computer network engineering. May I know your name, please? Jadi di sini ada lawan bicaranya membalas. Hi Mawar, I'm Ines from class X majoring in accounting. It's a pleasure to meet you, Ines. Pleased to meet you too, Mawar. Jadi di sini Mawar memperkenalkan diri, dia adalah kelas 10 di jurusan jaringan komputer, teknik jaringan komputer, dan dia menanyakan namanya lawan bicaranya, dan ternyata namanya adalah Ines dari kelas 10 di akuntansi, accounting. It's pleasure to meet you. Jadi sudah kenalan, senang bertemu denganmu gitu lanjutannya responnya ya. Pleased to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Untuk yang dialog kedua, ini sudah memperkenalkan orang lain nih. Mawar and her classmate Bagus are on their way on the canteen. They meet Ines. Then Mawar introduce her to Bagus. Jadi Mawar memperkenalkan Ines kepada Bagus. Itu dialognya cukup pendek juga. Hi Ines, how are you doing? Hi Mawar, I'm fine, thank you. You? Great, thanks. By the way, please meet my classmate Bagus. Bagus, this is Ines from class 10 majoring in accounting. Hi Ines, nice to meet you. Hi Bagus, nice to meet you too. Seperti itu ya untuk contoh dialognya. Itu dialog pendek juga, jadi akan lebih mudah kalian pahami. Untuk yang selanjutnya, silahkan tetap ikuti channel YouTube saya ya untuk mendapatkan update materi-materi selanjutnya untuk menemani belajar di rumah kalian. Sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe dan share juga buat teman-teman lain yang belum lihat video ini ya. Okay, for today, thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.